welcome di iPod Interviewan Podcast. Dan kali ini nih masih dengan romantisnya cinta yang bersemi di antara Tante Vena Melinda dan Om Ferry Irawan. Meskipun Tante ini sebenarnya jiwanya masih muda ya, masih bisa bikin baper-baper kita nih ya, anak-anak muda juga ikut-ikutan baper nih sama Tante sama Om nih. Apa kabar? Baik. Tante? Alhamdulillah. Terakhir aku ketemu Selin, aku yang wawancara Selin Iya ya. benar, iya aku lagi diwawancara waktu itu masih jomblo. Iya benar, jomblo ya. Baik, aku juga masih jomblo kok sekarang Tante. Aku terakhir ketemu Selin tuh pas di acara TV ya. Oh iya. Pas baru sembuh sakit Iya, Omnya baru sembuh kan pada dua saat kali. itu. Oh, jadi iya. jadi sekali tuh pas aku lagi sakit. Iya, datang lagi Om pas sudah mulai agak membaik ya. Iya. Gitu. Wah, seneng banget ya kita bisa ketemu lagi nih. Nah, langsung nih Tante ya, aku langsung menuju ke pertanyaan. Nah, ini ada artikel nih Tante. 8 tahun selektif, Vena Melinda ungkap alasan terima cinta Ferry Irawan. Jadi beneran fix Tante nih sekarang ada pacaran gitu? Iyalah, masa nggak fix ya? Masa kita pansos kayaknya udah nggak umurnya deh. Udah nggak mau nyari-nyari kayak gitu ya, cuma mau happy ya, hidupnya seneng aja gitu ya. Awal mulanya tuh pasti Tante sama Om ini udah ketemu dari zaman dulu kan? Belum nggak pernah ketemu. Pada waktu dulunya main sinetron bareng atau main film bareng gitu. Nah itulah nggak sama sekali, kita nih satu rumah produksi, tapi kita nggak pernah satu produksi, nggak pernah satu frame, terus juga kita bukan yang teman main. Enggak. Jadi pokoknya nggak pernah ketemu sampai aku bikin vlog. Iya. Tuh. Baru ketemu ini. Baru ketemu Bapak ini pada saat lagi wawancara di vlog. Iya, itu baru pertama kali ketemu, dan itu karena Elma nelpon aku. Lu kenal nggak sama Ferry Irawan? Ya kenal, tapi nggak pernah ketemu. Iya nih, waktu itu dia kan lagi ada masalah lah ya, perceraian. Tolong dong bantu untuk klarifikasi. Aku bilang kalau klarifikasi untuk ngomongin masalah aku nggak mau, karena vlog aku kan nggak pernah gibah dan lain-lain. Enggak, pokoknya seininya Ferry aja sama Vena. Yang penting dia muncul. Ya udah, akhirnya aku undanglah dia ini, tapi bawa ibunya. Nah disitulah aku bingung. Ternyata ada ya laki-laki yang udah umur masih bawa ibunya gitu. Masih perhatian. Masih sayang banget, dan memang ibunya jadi bintang tamu juga. Jadi kita ngobrol bertiga ya Bia. Kebetulan ya. Jadi ya, tapi waktu itu belum ada. Belum sama sekali. Setelah ngevlog pun waktu itu ya itu pas di foto tadi kita habis ngevlog. Bikin thumbnail ya. Boleh nggak foto berdua? Boleh kata gitu. Terus udah tuh nggak ada kelanjutan apa-apa, cuma sempet ibuku tuh ngomong, kok kamu mukanya mirip ya katanya. Sehabis foto itu. Terus adik iparku bilang, jangan-jangan jodoh lo katanya gitu kan. Terus tapi udah ya sekelebat gitu aja. Tapi sih. awal mulanya pada saat ketemu pandangan pertama tuh gimana tuh? Yang bikin kaget baju kita tuh sama. Hari itu padahal nggak janjian. Nggak ada janjian. Sama. Sekarang juga senada. Apa ini janjian? Sekarang janjian. Pada saat itu ya. Enggak. Jadi aku pakai baju biru telur asin ya atau apalah. Sama. Jadi pas ketemu tuh kaget, loh kok bajunya sama gitu. Cuma aku ngelihat Abi ya manggilnya, itu mukanya masih yang kucel, masih sedih. Terus kalau ngomong tuh pelan banget, sampai aku banyak salah denger kan. Jadi aku pada saat itu first impressionnya biasa aja. Karena baru masih recovery kan, recovery juga. Terus jadi, memang yang apa ya belum. Ya pokoknya nggak kayak sekarang lah. Kalau kayak sekarang mungkin aku naksir kali ya. Kalau kayak, tapi kayak kepengen enggak deh. Gitu. Tapi awal mulanya ketemu Tante Vena itu Om udah ada rasa suka kah atau ada ketertarikan sendiri? Aku sih cuma bilang sama keluarga aku cantik orangnya gitu. Jadi ada ketertarikan? Ada lah. Dari pertama ketemu? Ada, tapi ya nggak pernah dipikirin banget nggak. Karena nggak pernah coba juga untuk WhatsApp atau telepon atau apa, nggak sama sekali nggak. Awal mulai bisa terjadi hubungan ini ya, kalau tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon? Ya waktu itu akhirnya kita sempat satu waktu kita ngobrol terus soal agama dulu. Iya.
Aku nanya karena pada saat wawancara aku lihat nih Abi nih kan kalau ngomong tuh agamis banget. Dan lisannya tuh sopan banget. Jadi aku tiba-tiba nggak tahu ya digerakin sama Allah pengen nanya sesuatu, aku ada masalah lah gitu. Pengen ngobrol sama dia. Aku kan nggak pernah punya sahabat cowok. Jadi aku pikir dengan dia katanya udah berhijrah aman lah ya. Temenan sama, pertama dia nggak ada istri, kedua juga dia udah agamis, nggak mungkin lah dia kurang ajar. Aku bilang yuk kita ini yuk olahraga kayak atau apa ngobrol gitu. Akhirnya kita lari pagi ya. Jam 5:30 pagi ya. Dia jemput aku gitu. Terus akhirnya mulai dari situ. Jam 5:30 pagi kita olahraga. Terus habis itu kita menikmati sunrise sambil sarapan di Peak. Di Peak tuh. Terus habis itu pulang sorenya kita balik lagi ajak Fania. Gitu. Karena tempatnya bagus banget kan untuk keluarga. Di Peak itu loh yang ada sepeda, mobil-mobilan. Nah di situ juga kaget sih waktu ketemu pertama kali sama Fania. Dia tuh langsung yang aku ketemu dia tuh yang langsung kayak mau meluk, dia juga langsung sambutannya meluk. sama gitu. Padahal dia nggak tahu kan Om Ferry yang mana. Aku kan nggak ngasih tahu Om Ferry itu yang itu. Tapi kayak ada magnet aja, dia tiba-tiba si Abi buka tangannya gitu, dia lari dari lift itu langsung melukin gitu. Kayak udah kenal lama. Oh ya? Iya, makanya aku kaget loh. Kok bisa gini nih anak? Padahal kan aku nggak kasih tahu Ferry yang mana. Anak kecil itu biasanya punya feeling ya tante ya, punya perasaan gitu ya kuat. Dan feelingnya anak kecil nggak pernah kita bisa paksain loh. Iya benar. Beda sama anak yang sudah berumur, ya kan? Bisa kita mungkin gimana dari segi ngobrol, tapi anak kecil tuh kan dia masih murni banget kan masih ini. Kadang ada ya misalnya anaknya sendiri tapi nggak mau digendong papanya, ada yang kayak gitu. Nah kalau ini kan kalau aku runut nih ya 2 tahun yang lalu Fania tuh ada di Instagram aku, dia selalu berdoa ya Allah kasih aku papa yang baik, papa jeans. Dari dulu aku bingung papa jeans. Dan memang 8 tahun ini kan orang yang misalkan deketin aku gak pernah pakai jeans. The only one orang yang selalu pakai jeans kan dia doang. Oh iya. Jadi, dan aku anti celana bahan kan. Iya. Jadi sebenarnya Fanny itu udah kasih clue papa jeans. Aku bilang James kali, namanya James. Enggak jeans. Tapi dia gak ngomong kalau pakai jeans kan. Oh jadi dia randomly aja gitu ya tante ya. Dengan polosnya dia berdoa minta kayak gitu. Iya gitu ya. Dan itu jadi insight aja, dan aku baru notice setelah aku lihat tuh kok pakai jeans, nggak punya celana bahan. Aku nggak suka pakai emang sukanya pakai jeans emang gitu. Sukanya pakai jeans, bahkan kadang-kadang dulu aja aku tuh sama kadang-kadang sama Ari juga Ribowo gitu ya, kalau kita tuh orangnya cuek gitu loh, kemeja tapi pakai jeans gitu. Emang suka nge-jeans banget gitu loh. Anti banget celana bahan tuh kita suka pakai kalau lagi syuting sinetron aja. Tapi kan ini kabar-kabarnya katanya awal mulanya itu kalau misalnya tante Om nih ada tembak-nembak gitu gak sih? Nah, ya jadi, ada dong. Ya, kayak gimana dong? Mungkin bahasa kali ya, bahasa kayak itu gimana, beda. Contohin. Jadi pada saat itu kita lagi abis nonton sih ya bertiga sama Atala. Terus abis nonton kita pulang karaoke di apartemennya Vena kan. Terus udah nyanyi terus Atala masuk kamar. Terus lagi nyanyi kan, mulai pertama sih aku pegang tangannya gitu kan. Tiba-tiba pas lagi nyanyi gitu aku kan. lagi nyanyi. Terus aku pegang. Terus aku bilang, tapi nggak di tepi sih gitu kan. Apa ini sign gitu kan. Akhirnya udah pas dia duduk, mau nyanyi lagi nggak? Enggak, kita dengerin musik aja, aku bilang gitu kan. Udah habis dengerin musik, terus aku pegang tangannya, aku bilang, saya boleh ngutarain sesuatu nggak? Aku bilang gitu. Terus bilang gini, boleh nggak untuk saat ini dan kedepannya saya anggap kamu orang yang spesial buat aku, boleh nggak? Aku bilang gitu. Oh jadi gitu ya? Bukan kamu nggak jadi pacar aku kayak enggak, gitu? Enggak. Kata-katanya lebih bijak ya kalau udah dewasa. Orang yang spesial buat hidup aku bilang gitu. Terus ya pada saat itu juga dia sih nolak ya gitu. Pada pertama kali ditanya kayak gitu, jadi pas dia ngomong gitu aku langsung gini, aku liatin dia dari atas sampai bawah, aku plototin. Yakin serius aku gitu. Dia ngedrop langsung kan. Langsung dia ngomong, aduh kalau ini mendingan dilupain aja ya kata-kata aku tadi. Gimana? Jadi aku bilang gini, tapi kalau kamu gak berkenan, udah anggap omongan tadi intermezzo, gak pernah ada, anggap aku sebagai teman kamu, sahabat kamu, orang yang bisa kamu andalkan 24 jam. Terus esok harinya itu omongan diulang lagi pada saat kita telepon, sampai at the end aku bilang gini, dan kalau kamu nanti di kemudian hari ketemu orang yang bisa membahagiakan kamu, jadi pasangan hidup kamu, aku doakan kamu selalu bahagia. Iya itu. Jadi di situ aku langsung, wah nih orang oke juga ya. Karena nggak egois, nggak memaksakan kehendak. Tapi habis itu aku berarti bisa berteman dong sama dia, kan nggak ada keharusan kan. Cuma
pas banget waktu itu azan gitu ya. Aku bilang, ayo yuk sholat yuk, aku bilang gitu. Dia jadi imam. Nah disitulah aku bener-bener baru kayak takjub karena ya dia kan tatoan, terus kan berita dia kan emang gak ada yang bagus ya. Simpang siur ya. Simpang siur, terus dia bisa sholatnya bagus, tajwidnya bagus, doa-doanya tuh bagus. Sampai aku ngantuk loh di belakang dia. Saking khusyuk banget. Dan aku memang dulu kan 8 tahun selalu bilang, ya Allah aku pengen punya suami yang bisa jadi imam, yang hatinya baik, yang dalam soal agama. Iya, tapi bukan materinya dulu. Memang kan semua sesuai doa ya. Materi itu aku taruh di nomor 10 kali. Karena aku pengen happy tuh yang benar-benar happy-nya aku sebagai perempuan, yang dia benar-benar gentleman, nyayangin aku, manjain aku, romantis. Ya alhamdulillah kok tiba-tiba kita nih selama sebulan aja bisa kayak udah kenal lama banget. Kayak udah tahunan gitu loh. Kayak udah ngerti dia maunya apa. Udah saling kelop gitu langsung klop. Bener-bener yang dia ngerti, terus aku juga ngerti maunya apa. Sampai satu waktu pertama kali aku datang bilang, mau nggak aku buatin kopi. Seneng banget tuh kan. Just small thing tapi big impact gitu. Itu berarti banget. It means a lot to me gitu loh. Terus yang kedua, nanti hari ini aku masakin kamu ya. Wah, itu spaghetti. Wah, dari perhatian-perhatian kecil yang bisa dikasih dari seorang perempuan gitu. Nah, memang aku kalau udah mau masakin orang artinya aku suka sama dia. Suka ya, masih suka. Tapi aku luluhnya adalah bagaimana dia memperlakukan Fania sih. Karena aku tahu dengan kondisi Abi ya saat ini kan masih mulai dari nol semua kan. Tapi dia ada-adain kan, Fania tiba-tiba aku minta hoverboard. Aku tahu lumayan lah harganya untuk kondisi saat ini ya gitu. Tapi dia ada-adain, dia beli. Berusaha ya. Jadi situ aku ngukur juga bahwa yang pertama dia tuh dengan keadaan yang seperti itu dia ada-adain buat orang yang menurut aku sih itu poin ya. Bahwa kedepannya insya Allah kalau memang berjodoh bener pasti aku nggak akan mungkin nggak diperhatikan dan nggak disejahterakan lah. Pasti gitu. Ya benar lah ya. Apalagi yang penting tuh bukan karena seberapa banyak yang dia punya, tapi seberapa banyak dia mau berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita sih. Makanya aku selalu bilang sama Vena itu dari awal. Pertama yang aku langsung tekankan sama dia itu adalah nanti sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan itu aku mau buat satu surat perjanjian pisah harta, aku bilang gitu. Jadi apa yang milik Vena sekarang adalah milik dia dengan anak-anaknya, dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan kita akan menjadi milik dia juga. Jadi Om, kalaupun ada apa-apa, amit-amit ya, Om nggak mau bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa, karena buat aku itu semua nggak ada artinya tanpa cintanya dia. Ya, mungkin kadang-kadang ada orang yang suka menilai tante. Ya judge book by the cover gitu kan. Ada yang menilai gitu. Mohon maaf nih Om ya sebelumnya, mohon maaf tante. Cuman kan ada yang menilai gitu, Ferry kan banyak masalahnya gitu. Misalnya ada yang kayak gitu, si Ferry Irawan kan begini-gini sama perempuan begini gitu. Dia tuh nggak punya apa-apa, tahu dia begini tahu. Nah itu gimana tuh tante menanggapi itu semua? Iya, jangankan orang lain, dari keluargaku aja aku capek jelasinnya. Tapi ada satu hal yang aku termasuk salut sih sama Abi, karena dia dipanggil sama mamah kan. Waktu itu karena kita mau ke Bandung ada undangan, mamaku kan nggak akan ngasih aku meskipun udah tua begini pergi sama orang yang dia nggak tahu siapa. Apalagi pemberitaan begitu, dipanggil deh sama mama dan dia ngomong as a gentleman, dia ngomong aku memang serius sama Vena. Boleh nggak ngajak keluar kota? Itu dulu. Tapi mama interogasi dia, diperbolehkan. 2 hari kemudian pulang dari Bandung dipanggil sama papaku juga, sama mama dan ada ibunya, diajak ibunya, Mami Nur. Itu di situ pun papaku nanya, ini arahnya kemana? Jaminannya apa? Dia disuruh sumpah. Oh ya? Sampai sebegitu. Jadi sebelum ketemu orang tuanya dan mamiku juga, aku udah sumpah sih sama dia. Maksudnya bersumpah dalam arti gini, aku pegang Al-Quran dan aku bersumpah atas sama Allah, aku bilang itu. Dan itu gak main-main, aku bilang. Bahkan sampai aku bersumpah atas sama papiku yang sudah di alam kubur, aku bilang gitu. Aku datang dengan niat yang baik gitu. Tidak ada niat negatif, sedikit pun niat negatif terhadap Vena, aku bilang gitu. Nah sampai akhirnya papahnya ngomong, kamu mau kemana ini? Terus aku bilang, tujuan akhirnya adalah ibadah. Karena pernikahan adalah separuh ibadah sudah aku jalankan, gitu. Dan alhamdulillahnya sejak aku tuh udah memutuskan untuk hijrah, kan banyak tuh ujiannya. Dan itu datangnya bersamaan semuanya. Karir, rumah tangga, kesehatan, itu langsung bareng. Ya Selin lihatlah zaman aku sakit gimana. Tapi itu semua aku laluin, nggak berhentinya aku
hanya bisa bermunajat sama Allah aja itu. Iya. Gitu. Iya. Sudah dilewati semua, udah dijalanin semua. Sudah jalanin semua. Sekarang apa sih yang ingin Om capai gitu? Pertama, doaku pada saat itu adalah otomatis untuk sehat ya. Karena dengan sehat aku bisa melakukan semua aktivitas. Itu nomor 1. Terus kedua, aku minta sama Allah gini, ya Allah kalau memang Engkau masih memberikan aku kesempatan ketemu jodoh lagi dan ada jodoh lagi, aku ingin merasakan perhiasan dunia. Perhiasan dunia adalah sebaik-baiknya wanita yang soleha. Itu ya mungkin inilah jawabannya gitu loh. Yep. Tante Gitu. Vena ya dianggap sebagai perhiasan dunianya Om Ferry. Makanya aku selalu bilang selain perjanjian pisah harta, terus aku bilang pokoknya nggak tahu ya, spirit aku tuh balik lagi seperti malah double dibanding aku zaman muda dulu. Oh ya? Contohnya, aku cuma bilang aku cuma punya niat baik sama dia, tapi tetap nomor 1 aku minta sama Allah, aku bilang. Tapi alhamdulillah pelan-pelan Allah buka jalan itu semua. Jadi satu demi satu kerjaan datang sampai detik ini alhamdulillah. Dan aku selalu bilang sama dia, walaupun kita masih menuju ke satu pernikahan, tapi apa yang aku dapat sekarang aku sudah mulai kasih ke dia. Oh gitu ya Tante? Gitu. Iya, itu bikin aku ini juga sih surprise. Maksudnya ya mungkin dari segi honor mungkin. Berarti kan Ferry kan from zero lagi nih. Nggak kayak Ferry tahun 90-an gitu. Tapi dia dengan niat yang baik, kamu ada nggak misalkan rekening apa gitu yang kita simpen bener-bener untuk nanti kita nikah atau mungkin nanti kita beli rumah. Karena ini kan dari nol semua. Karena kan aku orangnya jelas ya. Maksudnya aku menerima Abi dengan keadaan yang sekarang, tapi benar-benar aku minta dia tanggung jawab. Artinya kalau dia mau menikahi aku harus ada rumah. Itu standar, harus ada penghasilan tetap. Premier lah, standar lah gitu. Ya. Dan jadi dengan niat dia bilang pokoknya kamu yang atur, kamu yang manage buat aku. Wah, ini berarti dia trust ya sama aku. Hal yang aku pikir luar biasa sih, bukan nilainya, tapi bagaimana komitmen dia, perjuangan dia. Maksudnya buat aku ini poin sih ya, mudah-mudahan. Makanya sekarang kan aku bilang, Bi, kemarin tiba-tiba ada tawaran dari partai gitu ya, Abi masuk bursa untuk jadi DPRD tingkat 1 DKI untuk 2024. Aku bilang ambil aja, aku stop nih, aku gak mau lagi menjadi terdepan. Karena kalau dalam rumah tangga tetap biar gimana pun aku udah cukup ya, pengalamanku, kodrat aku support lah. Maksudnya belum pernah juga seumur hidup aku mau gitu ya, kesempatan aku ada, tapi aku justru prefer udah deh aku yang support aja dari belakang. Tapi bukan support finansial ya. Ya sayangnya aku, waktunya aku, energi aku untuk dampingin dia gitu. Dan alhamdulillah aku juga nggak nyangka, memang kalau kita niat baik untuk ibadah dengan menikah dengan orang yang kita cintai, ternyata ya itu tadi tawaran dari partai yang aku pikir itu kan bukan dari aku. Tapi ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Padahal kan berita dia, image-nya kan jelek banget gitu. Gimana mungkin? Tapi itulah aku keyakinan bahwa aku selalu bilang, jadi kita tuh lucu, semangat Bi, semangat, pasti ada rezekinya. Terus kemarin sempat syuting, udah mulai syuting lagi kan, ketemu sama Om Roy Martin, dia bilang, Fer, kamu gak usah dengerin orang, itu terjadi sama saya pun pernah merasakan di titik terendah hidup saya gak punya apa-apa, tapi percaya Tuhan itu maha baik. Dan semua ini apa yang terjadi sama kamu dan Vena, itu sudah dengan kehendak dan seizin Tuhan. Benar, karena kan kita kan nggak bisa memaksakan kehendak satu sama lain. Benar. Walaupun aku segombal apapun aku ngomong meyakinkan, kalau dia nggak mau, tidak tergerak hatinya. Nggak tergerak hatinya nggak bisa. Nggak akan bisa. Pasti harus ada rasanya dulu yang timbul dari awal, nyamannya dulu ya, percaya dulu ya. Bahkan sampai kalau misalnya nanti apapun yang aku sekarang ada aku kasih dia. Seandainya Vena mau gunain buat apa aja, aku ikhlas kalau lillahi ta'ala. Karena buat aku bukan itu yang penting. Aku akan bekerja keras, mau pagi siang malam untuk bisa membahagiakan dia sama Fania. Wah, amin. Karena pada akhirnya orang yang mau memberikan segalanya akan kalah dengan orang yang mau berjuang melakukan segalanya. Betul banget. Kan? Percuma punya segalanya, tapi kalau kita cuman taunya dikasih duit habis gitu kurang ini ya kan. Sebetulnya lebih baik kalau aku pribadi nih Tante ya. Aku lebih suka laki-laki yang emang ya udah enggak apa-apa, gue enggak butuh uang, karena sejujurnya butuh uang, tapi maksudnya gue enggak butuh berlebih gitu. Yang penting cukup. Gitu, cukup buat makan, cukup buat sehari-hari, hidup kita enggak kekurangan. Yang penting cukup. Dan selagi orang itu misalnya dia belum punya apa-apa nih pada saat ini, tapi nanti kalau dia ada niat dan mau keinginan untuk berjuang, dia nggak punya apa-apa bisa jadi punya segalanya, ya kan? Kalau ada nih misalnya anak orang kaya, dia punya segalanya, tapi ditinggal orang tuanya dia nggak bisa apa-apa,
nggak jadi apa-apa juga dong. Karena core-nya nggak kuat. Iya, karena itu semua harus dari dalam diri kita sendiri sih kalau menurut aku. Dan alhamdulillahnya aku memang diajarin sama almarhum papiku tuh untuk menjadi survivor. Gitu. Karena kan dia keras kan, dia backgroundnya juga dari TNI ya. Jadi ngedidik anak-anak laki itu harus bisa survive dalam keadaan apapun. Makanya dengan niat baikku, terus aku juga udah hijrah. Kenapa aku bilang? Kenapa aku nggak takut menghadapi ini semua? Karena aku percaya ada Tuhan. Iya. Gitu. Ya makanya kalau tadi pertanyaannya adalah gimana cara nanggepin netizen, aku juga surprise sih. Terakhir-terakhir ini orang yang doain tuh banyak banget. Sekarang malah lebih berkurang orang yang kontra gitu lebih. Tante. Awal mulai mungkin dipikirnya settingan atau apa kayak dan gitu. memang kan orang kan menunggu ya, menunggu kita tuh kayak apa gitu ya menanggapinya. Ternyata karena memang kita nggak ada niatan pansos ya, kita bener-bener berjalan aja gitu ya. Hanya karena aku tuh belum pernah lagi merasakan jatuh cinta di usia yang sekarang. Terakhir mungkin sama siapa, sama bapaknya Feral kali ya, udah lama, hampir 30 tahun yang lalu gitu. Sekarang tiba-tiba tumbuh lagi rasanya gitu. Itu rasanya kok, aduh. Aku juga nggak bisa menutupi kalau aku tuh pengen posting aja, sesimpel itu. Karena aku ngerasa aku bukan Feral, bukan Wilona yang kalau aku posting jadi heboh kan. Nggak tahu tiba-tiba heboh, kita bingung ya. Kita siapa? Tapi yang aku senang adalah aku didoain sama Abi nih orang banyak banget, sampai panjang loh doanya. Jadi Tante baru merasakan bulir-bulir cinta lagi setelah sekian lama. Tante kan menih gelis gitu kan. Ya kenapa Tante? Nah, aku tuh pasti kan banyak ya dari dulu-dulu yang waktu Tante selama ini menjanda nih kan. Pasti banyak yang banyak, dan itu pasti orang yang menurut kacamata orang itu kan pasti yang terbaik lah buat aku. Karena aku dulu orang DPR, mungkin aku orang politisi. Ibaratnya gini, yang datang ke Vena ini bukan orang sembarangan lah ibaratnya. Tahu, gitu. paham. Secara finansial sudah oke, secara apa. Tapi kan mungkin yang kamu bilang ya, mungkin itu kacamata orang melihatnya. Harusnya ini, tapi tidak dengan kacamatanya Allah kan. Iya benar gitu. sih. Dan aku memang digerakkan banget, makanya aku bilang kan, aku nolak kan pertamanya. Tapi begitu hari berikutnya aku kayak digerakin sama Allah, kayak Allah tuh nuntun aku. Rasanya beda gitu. Rasanya kok aku trust aja, padahal kan semua orang, lu yakin downgrade? Pasti kan gitu. Lu yakin hidup lu mau downgrade? Lu yakin lu mau terima orang yang benar-benar from zero, yang kata orang begini. Tapi aku yakin aja, karena kan aku udah bilang mungkin aku di titik ini, Ferry juga di titik ini, dan dituntut sampai ketemu dalam satu titik. Karena aku yakin, makanya mamaku ngeremnya bijak sih. Tunggulah sampai 1 tahun. Kalau memang dia benar-benar punya karakter yang seperti kamu pikirkan, itu akan ketahuan dalam 1 tahun. Iya, mungkin mengenal. Time will tell. Iya, benar-benar mengenal dulu lebih baik gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat gitu Tante Vena kan udah istilahnya kelasnya di atas gitu misalnya Tante, sorry ya, tapi kan Tante kelasnya di atas. Tapi kan kalau misalnya Om, biasanya laki-laki tuh suka takut gitu Om, kalau sama perempuan yang too much gitu, misalnya too beautiful, too smart, too apa pokoknya too much at something gitu kan, punya segalanya, pinter, cantik gitu. Om ada ketakutan gak sih pertama? Itu ya selalu aku bilang sama dia, kenapa apapun baik ke Vena, baik ke keluarganya, kenapa tidak ada satu ketakutan ya? Aku juga bingung pertamanya. Oh, ini mungkin yang aku andalkan adalah pertama kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Karena tidak ada yang melebihi kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan. Dan dalam hubungan ini ya sekarang, setelah aku banyak makan asam garamnya kehidupan, selalu aku bilang dari awal sama Vena, yuk kita bina hubungan ini berlandaskan satu agama. Dan kita libatkan Allah dalam hubungan kita. Dan cinta kita berdua jangan melebihi cinta kita terhadap Allah. Gitu. Jadi insya Allah semuanya juga diatur, dituntun gitu. Kalau dari Tante sendiri nih misalnya, masih suka ada keraguan atau takut? Ya waktu itu keraguan iya. Manusiawi sih. Manusiawi karena beritanya kan begitu. Makanya dia sumpah demi Al-Quran, dia bawa Al-Quran gitu. Kaget kan aku mau ngapain bawa Al-Quran. Dia sumpah depan aku gitu bahwa dia benar-benar serius sama aku. Terus kedua sama papa mamaku kan. Tapi yang perjalanannya ke sini memang nggak tahu kenapa aku yakin aja gitu. Karena aku lihat bagaimana dia memperlakukan aku tuh, itu kayak aku belum pernah dapat deh dari siapapun di dunia ini sebelumnya gitu ya. Romantisnya ya memang sedikit, jadi kita tuh bisa jadi apa aja gitu. Kita bisa bercanda teman, yang jadi sahabat, jadi apa aja pokoknya gitu. Bisa aku nanya agama, bisa aku nanya. Jadi sebenarnya Ferry itu sebenarnya smart, cuma mungkin dia itu harus melalui perjalanan hidup yang pokoknya ada yang macem-macem lah, sampai akhirnya di titik dia sudah benar-benar merasa
udah cukup semua. Gue sekarang ingin jadi orang yang baik, kalaupun jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik. Nah mudah-mudahan kepercayaan aku nih nggak disalahgunakan, karena aku yakin, aku juga nanyanya kan sama Allah. Jadi nggak ada lagi keraguan. Dibimbingnya lewat doa ya. Iya, Bismillah aja lah gitu. Ya pada memang ini sih ya, pasangan yang baik itu bukan berarti pasangan yang sempurna, tapi pasangan yang bisa saling melengkapi kekurangan. Iya. Tante nih ada artikel lagi nih Tante. Hubungan Vena Melinda Ferry Irawan dapat restu dari Pharrell. Bener nih Tante dapat restu? Belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu sama Pharrell? Belum. Cuma kalau sama Atala udah sering. CS. Kalau sama udah CS, kalau sama Pharrell baru video call. Tapi Atala sih udah pernah sempat nyampein, Om kakak pengen ketemu gitu loh. Oh iya udah boleh aja, kapan aja. Lah kamu kasih tau kakak Pharrell. Akhirnya sampai pada saat itu kita video call tuh. Lagi makan terus video call. Cuma memang kan gini, halo Papa Ayam. Dia bilang coba kata-katanya, halo Papa Ayam gitu ya. Kok panggilannya bisa Papa Ayam gitu? Ya Vania, karena Vania. rambutnya kayak Kan ayam. ada Katanya Vania ayam, Uyam dia Iyam. Jadi keluarga lah gitu. Cemara itu. Gitu. Oh iya. Gitu. Keluarga farmer house ceritanya ya. Farmer house. Ayam Uyam Iyam. Ayam, Uyam, Iyam. Iya. Tapi ini sempat ada kan biasanya nih ya, biasanya kalau punya papa baru tuh suka ada pertentangan misalnya kayak belum terima gue nyokap gue punya cowok lain gitu. Kalau Atala tuh lucu, dia nanya ya sama kita, kenapa Om Ferry suka sama Mama? Oh nanya langsung? Langsung. Kenapa Mama bijak ya Atala ya? Kenapa Mama suka sama Om Ferry? Jawab aja. Jadi kita lucu, kita kayak di sidang gitu, lagi makan. Ada Om Ferry juga? Ada. Kita lagi makan bertiga, terus dia tanya lagi, Om pacaran syariah kayak gimana sih Om? Soalnya dia kan taunya mamanya kan berhijab. Itu gimana gaya pacarannya? Dia nanya sama Abi ya. Iya. Tapi aku juga bilang sama orang tuanya, dalam hubungan ini aku akan menjaga marwahnya Vena sebagai wanita lah. Tidak akan mungkin aku menjerumuskan dia ke dalam sesuatu yang bagaimana ya. Karena benar-benar ya semuanya datang dengan niat baik. Aku yakin pasti Tuhan akan membuka jalan itu. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan doanya. Amin. Tapi Pharrell berarti udah support nih berarti hubungan Tante berdua. Baik sih, baik. Support lah ya, doa aja dan ya. beberapa tayangan aku udah lihat juga Pharrell cuma bilang, ya apa yang menjadi kebahagiaan Mama pasti kita juga bahagia. Ya, amin. Jadi ini udah berapa lama nih ceritanya pacarannya nih? Pacarannya mungkin sebulan kali. Sebulan kali Tapi ya. kenalnya kan 3 bulan yang lalu bikin vlog itu. Iya. Tapi benar sebulan itu rasanya udah bertahun-tahun. Iya. Kayak udah tahu semua. Intens gak sih berhubungan dan ketemunya gitu? Intens lagi. Jadi dia syuting nih, aku video call, kangen kan? Nanti baru selesai video call, miss you Abi, dia juga love you. Iya. Pokoknya aku kayaknya gak pernah gitu deh terus, dulu ya. Iya, terus tahu nggak Selin? Jadi aku kan punya keterbatasan dalam kesehatan ya. Iya. Tapi itu semua itu bisa hilang. Satu, aku nggak minum obat lagi. Ya sebanyak itu harus minum obat. Terus yang harusnya aku udah skip nih, hampir 3 kali jadwal suntik, aku udah nggak pernah suntik lagi. Yaitu ya. Karena bahagia yang dirasakan. Ya mungkin ya. Stresnya jadi turun ya kan? Terus jadinya itu, sampai aku bilang, ya kalau bisa sih keinginan aku ya obat ini udah nggak pernah aku minum lagi. Gitu loh. Dan yang harusnya suntik yang setiap saat sampai si Elma bilang, lu nggak apa-apa lo nyetir ini. Mereka tahu kondisi aku tuh lemah banget gitu loh. Tapi semua itu menjadi Jakarta, Bandung, Lembang ya. Semua itu menjadi kuat. Bahkan sampai kemarin tuh kerja, saya bilang mau pagi ketemu pagi, hayu. Aku bilang masih kuat. Semua itu datang. Tapi karena semangat dan rasa cinta. Itulah. Karena benar orang bilang itu ya. Asal kita bahagia kita pasti sehat sih. Betul. Insya Allah ya. Betul. Makanya aku selalu bilang, aku nggak apa-apa kok. Bilang, Bi nanti ini kerjaan nggak apa-apa. Pokoknya inilah tujuan aku untuk ngebahagiain dia. Ya udah lo Om, berarti Tante nggak usah mikirin orang ngomong apa, yang penting kita bahagia aja ya kan. Stres mikirin omongan orang. Jadi kapan nih Tante Om kira-kira mau halalin? Insya Allah sih keinginan itu pasti ada ya. Keinginan pasti ada di 2022 mungkin. Keinginannya Vena sih sebenarnya pada saat ulang tahun itu tanggal 29 Juli itu udah gak jomblo lagi gitu kan. Juli besok nih? Iya, Juli tahun depan mudah-mudahan. Kan pas umur 50. Oh iya. Terus punya rencana juga kalau memang kita bisa melangsungkan pernikahan tuh di Bali, ada salah satu area tuh bagus banget namanya Medewi.
Jadi ada masjid karena banyak komunitas Islam kan dekat Gilimanuk. Jadi aku bilang sama Abi, nanti akad nikah di masjid itu, nanti resepsinya tuh kita langsung aja kayak di pantai karena pantainya kayak Hawaii, keren banget. Oh jadi udah ada perbincangan nih tentang resepsi. Karena dari dulu setiap kali aku ke Medewi itu aku selalu merenung dan minta ngomong gitu, ya Allah kalau aku dikasih jodoh lagi aku pengen banget menikah di sini karena tempatnya romantis banget. Dan aku pengen, aku belum tahu. Aduh keren banget. Siapa tahu kalau aku dapat jodoh lagi. Kayak di Hawaii, Selin, keren banget kayak di Hawaii. Iya, jadi aku ngebayangin pengen di situ. Nggak tahu kenapa. Apalagi kan itu pantai, terus ya kita mungkin senang alam ya, senang alam juga. Mungkin habis nikah kita bisa sama-sama ya main di pantai sambil ngeliat sunrise. Karena di situ bisa canoeing juga, ada sungainya, ada canoeing, kita bisa. Jadi situ lengkap, ada gunung, ada pantai, ada laut. Kalau Ubud kan hanya gunung. Kalau ini ada lengkap semua dan romantis banget. Makanya gue bilang, Bi, pokoknya di situ aja, honeymoonnya di situ aja. Jadi kadang-kadang kita lucu ya, suka ngehayal. Duh kalau married nanti honeymoonnya di sini ngehayal dulu. Cita-cita nggak apa-apa ya. Benar. Tapi romantis tahu kalau dalam hubungan tuh kalau lagi pacaran, nanti kita gini. Jadi nggak usah itu gimana jadi gitu. nggak usah yang keluar negeri yang muluk-muluk. Yang penting kan sama siapanya kebersamaannya aja yang penting. Bukan kemananya, sama siapanya. Iya benar juga sih. Tante nih Om nih, sekarang aku ada beberapa komentar-komentar netizen nih, kita masuk ke segmen bales haters. Jadi nggak hanya haters aja sih sebenarnya di sini. Ada lovers juga kadang-kadang. Nah tapi ini harus dibalasnya nyelkit gitu. Dibales gitu ya kan. Nah ini dia nih. Hati-hati Mbak Fen, jangan sampai gagal lagi rumah tangganya. Mbak Fen orang baik, dengan adanya Fania semoga dijauhkan dari hal buruk, mengingatkan. Maaf ya Mbak Fen. Iya, kayaknya kalau menurut aku, kalau kita percaya sama Allah ya, kayak kita naik pesawat aja, kita aja percaya sama pilotnya kan, bakal akan nyampe, apalagi sama Allah. Jadi apa yang aku sekarang relationship sama Abi, ya memang karena kita nggak punya perencanaan apa-apa, itu mengalir sebagai awalnya teman, tiba-tiba menjadi punya relationship. Ya buat aku emang udah diarahkan sama Allah. Jadi kalau dibilang hati-hati sama yang jelek, kecuali aku dari awal ngelihat dia berkata jelek, berbuat jelek, ini kan nggak ada yang jelek, hanya perkiraan orang. Dan mungkin masa lalu dia, aku juga punya masa lalu. Yang namanya orang terpuruk, aku pun pernah terpuruk, mungkin beda aja case-nya, cuman kan semua sama-sama punya masa lalu ya. Bener. Next. Entahlah, masih berharap ini cuma gimmick. Sayang banget kalau sama yang ini. Wah, kenapa tuh? Gimana tuh Bi? Nggak apa-apa. Aku selalu bilang sama dia dan selalu bilang ke siapapun, doa yang baik dari masyarakat, netizen kita aminkan, kita terima kasih. Doa yang tidak baik kita juga tidak akan membalas karena kita jadikan semua itu ladang pahala untuk kita berdua. Amin. Wah sangat bijak sekali ya. Next. Tuh. Coba kalau aku yang diginin doa aku balas nih. Jangan Mbak Vena, penurut penerawangan saya Mbak Vena gak cocok sama Ferry Irawan, akan banyak masalah nanti nyesel loh. Oh dia dukun ternyata. Dukun. Iya pokoknya intinya kan aku juga tiap hari kan juga doa, sholat, sedekah, berbuat baik. Ya. Maju lagi Om. Jadi sebetulnya kalau menerawang itu buat aku sih kita nggak bisa hidup dengan seperti itu ya. Kita harus hidup dengan berbaik sangka sama Allah. Insya Allah apa yang kita pikirkan baik ya kejadiannya baik. Itu aku belajar dan aku ngelihat Abi dengan dia istilahnya the lowest point aja dia selalu bisa berbaik sangka sama siapapun. Termasuk mungkin dia kemarin ada pemberitaan jelek dia sama sekali nggak mau bales. Kadang-kadang aku tanya kenapa? Kan bisa dong orang klarifikasi supaya imbang karena netizen kita kan harus ada pengimbangan. Ada yang ngatain balik gitu kan. Paling nggak usah ngatain lah, mengimbangi dengan klarifikasi. Itu pun klarifikasi dia nggak mau. Nah tapi aku belajar artinya ya memang silent is golden ya. Sometimes kita harus perlu itu gitu. Sampai kita terakhir di acara itu tuh kan Ramzi, Melanie sempat nanya, Selin juga. Semua berusaha untuk mengorek supaya Om nih ngomong, tapi Om sama sekali nggak mau ngomong apa-apa ya. Selalu aku kejelekan Om sedikit pun nggak mau diungkap. Selalu aku bilang sama Ramzi juga, pokoknya saya tidak akan membalas aib dengan aib, hujat dengan hujatan, hina dengan hinaan. Ya udah diterima aja kalau orang ngomong apa, yang penting Allah tahu yang benar yang mana. Dan gitu aku selalu jadikan itu semua ladang pahala. Amin. Next. Ya Allah Bu, kagak salah pilih, Anda sangat disayangkan kalau yang ini. Yang pertama aja orang sukses gagal, apalagi cowok ini. Apa yang diandalkan sih, kasihan Fania jika salah lagi. Sebenarnya sih kalau aku boleh jawab ya, setiap kali aku menikah itu pasti aku dari nol sih.
Sama-sama dari nol. Sama yang sebelumnya juga. Iya dari nol, bener-bener dari nol. Iya, Aku nggak pernah mencari anak orang kaya enggak. Karena yang aku cari adalah bagaimana komitmen dia dalam perkawinan ya, bukan siapa dia gitu. Nah cuma kalau gagal itu sukses atau enggak, sebenarnya itu kesuksesan berdua sih kemarin. Karena aku juga pekerja, aku kayak Celine lah, aku bukan tipe istri yang begini. Iya. Nah sama siapapun sebenarnya nggak ngaruh gitu. Aku dapat orang kaya sekalipun nanti tetap aja aku kerja. Harus punya sendiri. Iya, gitu. karena aku punya pride, Iya. aku punya dignity-ku sendiri. Jadi kalau ada orang bilang itu sukses apa enggak, buat aku very sukses. Sukses dalam hal menjalani kehidupan dengan melewati semua itu dengan baik kalau menurut aku. Sukses kan besar, nggak hanya orang kaya berarti sukses. Iya, nggak hanya kan? duit ya. Maksudnya dia sukses bisa bayangin dari sakit 2 kali yang orang udah bilang katanya usianya 4 bulan, udah kayak begitu bisa sembuh loh kayak begini, aku juga bingung. Karena kadang-kadang kita sehat besok kita bisa sakit nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan dia kaya besok dia miskin juga nggak ada yang tahu. Jadi Bener. jaminannya nggak ada kecuali mungkin salah di mata orang cuman mungkin di mata Allah kan kita nggak ada yang tahu. Nah, ya kan? itu. Dan kalau misalnya bukannya saya membela diri saya sendiri Iya, iya. Salim. Maksudnya gini, terserah orang mau ngomong apa mengenai saya, tapi saya dulu menghasilkan banyak sekali karya-karya Betul. dalam hidup Siapa saya. nggak kenal Om Ferry Irawan ya kan? Sampai ya kita kadang sekali ini ya kemarin kita ngelihat di YouTube karyanya Vena, karyanya saya, dan saya memang cukup banyak kalau bisa dibilang puluhan kok saya membintangi. Iya kan Om Ferry Irawan kan Iya. siapa nggak kenal Om Ferry Irawan? Filmografi saya juga ada. Tapi gitu gini loh. ya Om ya, maaf ini ya, maaf sebelumnya. Tapi kan kalau misalnya Om Ferry ini dulu terkenal sekali gitu kan, terkenal banget, karya-karyanya banyak gitu kan. Harusnya hasilnya juga banyak kan Om. Sebenarnya banyak. Tapi Sebenarnya itu cuma semua Om saya berikan ke ya yang sebelumnya. itulah. Pokoknya saya tidak mau mengungkit masa lalu, tapi hasilnya sebenarnya banyak. Cuma mungkin ada yang salah investasi. Gitu. Terus juga ya saya sama sih sebelum sama Vena juga, kalau saya dedikasi saya sudah menyayangi orang tuh, mencintai orang seperti apa. setulusnya gitu ya. Jadi pun mohon maaf dari yang kegagalan sebelumnya Om tidak membawa apa-apa gitu. Enggak. Kasih semua gitu. Enggak. Saya cuma bawa badan aja saya keluar udah, gitu aja. Yes. Intinya mungkin Abi juga udah menyadari begitu banyaknya yang dia punya selama kerja kerasnya dia bertahun-tahun jadi artis, itu mungkin ada mismanagement juga ada, dia akui. Dan itu mudah-mudahan ke depannya ya nggak bisa begitu. Manusiawi itu namanya pembelajaran untuk kita misalkan ke dulu depannya. dia belinya moge, padahal maksudnya beli rumah. Makanya kan sekarang gimana? Ya beli rumah ya iyalah, kalau nggak beli rumah mau Saya bilang, ngapain? dulu bahkan zaman cinema art gitu ya. Sampai beli motor tuh bisa 7 kayak gitu. Beli Harley, beli moge gitu. Memang senang gitu. Makanya saya bilang mungkin lah itulah salah investasi atau apa gitu ya kayak gitu. Tapi emang dulu nggak diingetin Om? Dulunya sih diingetin. Cuma memang ego saya sebagai anak muda. Bayangin ibaratnya saya umur 17 tahun saya udah bisa beli mobil zaman dulu kan. Terus bisa udah menghasilkan 19 tahun tuh saya udah megang uang miliaran lah waktu itu. Jadi mungkin notabene ego sebagai anak muda tuh ada. Tidak mendengarkan orang tua saya pada saat itu. Tapi kan ini Tante kan sebelum wawancara di vlog Tante sama Om Ferry kan Tante juga wawancara, mohon maaf ya dibahas. Tante mau wawancara mantan istrinya Om Ferry juga kan. Nah menurut di vlog Tante enggak, belum. Sesudah atau sebelum? Nggak jadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Pada saat itu ya? Oh oke, berarti salah lihat aku. Itu di Maya kali ya. Oh di Bunda Maya, salah. Oke deh kalau gitu. Ya jadi ya semoga pembelajarannya jadi inilah Tante lebih pinter lah daripada aku mah. Aku apalah ya kan. Ya, masih banyak pembelajaran aku juga. Lah. Tapi apa yang bisa kita sampaikan, kita belajar menyikapi omongan-omongan orang. Itu paling penting gitu loh. Jadi waktu saya juga dengerin tausiahnya Agim gitu kan semua Allah aja menutupi aib umatnya gitu. Ibaratnya kenapa kita mesti mikirin omongan orang? Seperti tadi kita baru ngevlog sama Rizky Aditya ya. Ada satu poin yang walaupun mereka lebih muda daripada kita, tapi ada satu poin yang bagus yang saya ambil. Ziki bilang sama Rizky ya. Dengan masalah yang ada, ngapain kita masih pusingin omongan orang? Lebih mending kita perhatiin orang yang kita sayang. Fokus kayak gitu. Iya benar juga sih. Cuman kan itu kadang-kadang nggak mudah untuk Iya. kita lewatin ya. Perlu kekuatan yang benar-benar. Ya mungkin, itu keluargaku aja masih PR kan. Iya. Adikku kan lawyer tuh nanya juga.
Maina lu yakin? Jadi yang dihadapi sama Abi ini banyak, adikku yang cowok, papaku, Feral, kan aku banyak laki-lakinya nih, yang dia harus yakini bahwa dia benar-benar nggak macam-macam, serius, punya niat baik. Dan aku selalu bilang, aku nggak akan mundur seinci pun, karena apa? Aku datang dengan niat yang baik kok. Akan menunjukkan semua yang terbaik jadi, gitu ya. Ibaratnya saat ini lebih baik aku diam, aku buktikan aja semuanya. Iya. Tapi Tante masih ada kontrak nggak dari pihak keluarga, masih kayak Feral contohnya masih agak kadang-kadang suka mama yakin kayak gitu. Dari papaku, dari adikku itu masih pengen ngomong langsung malah sama. Belum sempat. Tapi mereka tuh masih kayak shock karena mereka tahu banget 8 tahun tuh nggak mungkin lah seorang aku berani ngeposting sebegitu vulgar apa gitu adanya, ya. Apa adanya aja, polos aja apa gitu. Adanya, nggak mau mikir. Nggak ada artis-artisan lagi gitu iya, ya. Sampai adikku bilang, lo yakin? Lo kan nutup kesempatan orang lain loh untuk masuk dalam kehidupan lo. Yang mungkin lebih potensial, yang menurut kacamata orang pantes lah buat aku gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, bukan karena aku ngerasa rebel karena mereka menghalangi aku jadi tambah ini, enggak. Keyakinan aja yang nggak pernah aku dapat, karena kan aku juga minta sama Allah dari dulu ya, saya pengen punya iman, sederhana aja sih. Kalau rezeki pasti akan datang. Yang penting melibatkan Allah dalam perkawinan ini nanti. Dan sekarang pun hubungannya memang aku lihat ya dari hari ke hari Abi menunjukkan dia tuh kerja sampai ya, nih contoh ya, aku bilang honornya berapa, oh kok dari nol lagi, tapi dia semangat banget sampai nggak makan nasi, sampai total banget, sebegitu dia pengen memberikan yang terbaik. Padahal maksudnya honor itu kan bukan honor dia dulu gitu. Mungkin aku aja nggak akan mau ngelakuin sebegitu totalitas dengan honor yang sekian, tapi karena dia bilang aku kan udah janji sama kamu untuk beli rumah, maksudnya kalau secara akal manusia kayaknya jauh ya ngumpulinnya. Tapi karena dia semangat, aku juga jadi semangat. Oke deh aku support, aku percaya, maksudnya Abi akan bisa memberikan yang terbaik. Maksudnya ini wow banget sih, maksudnya dia mau merendahkan dirinya, tidak ada rasa minder, itu buat aku udah sukses. Yang penting usaha aja gitu ya. Dia ya. usaha tanpa rasa malu, tanpa rasa, padahal aku tahu banget lah bagaimana mungkin ya namanya cowok ya. Pastilah drop. Pastilah. Iya, ngerti gak sih? Ada kan Om pasti perasaan kayak gitu. Pasti kadang-kadang laki-laki tuh kalau melihat perempuan terlalu lebih nih ya Om ya misalnya, kadang-kadang mereka tuh punya rasa kayak minder, less of a man gitu. Maksudnya kayak akhirnya harus membuat perempuannya, yaudah lo jangan kerja lah, yaudah lo gini dan keluarnya gitu. Jadi negatif. Akhirnya membuat kita sebagai perempuan harus less of a woman gitu. Maksudnya kita juga harus rendah jadinya gitu. Tapi ya dia kan? enggak, dia pede banget. Malah dia seolah-olah dia lagi berpenghasilan banyak, lu duduk manis aja. Lu gue senengin, lu gue sayangin, lu gue perlakukan kayak ya mudah-mudahan, aku bilang mudah-mudahan ya Bi, karena yang aku cari adalah I treat you like a princess kan aku itu bilang kayak gitu. Karena dia benar-benar memperlakukan aku kayak princess yang nggak pernah aku ngerasain kayak gini ya, mudah-mudahan terus ya. Mudah-mudahan selamanya. Dan aku selalu bilang gini Selin, sesuatu yang penuh kepura-puraan pasti akan kelihatan kok. Beda dengan sesuatu yang memang tulus juga akan kelihatan. Makanya dengan keluarganya pun aku lebih baik aku keep silent saat ini. Karena capek, kalau misalnya aku juga ngomong sampai berbusa terus mereka, tapi aku bukan pesulap, simsalabim besok aku bisa jadi punya semuanya. Ya benar. Tapi yang penting semua yang buruk akan kecium juga. Tapi kalaupun baik semua akan terlihat, terbukti. Ya. Gitu. Jadi Om pede aja gitu ya, jalanin semuanya gitu ya. Karena aku yakin di belakang aku nggak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Amin. Masih suka berantem nggak sih Om? Alhamdulillah gitu? sih kita ngambek gitu. Kita lebih prefer tuh sayang-sayangan dalam arti kata yang positif ya. Misalkan support, memberikan Abi makan apa sayang. Jadi benar-benar yang kata-kata baik, kata-kata yang romantis yang membuat positive kita semangat. Terus ya. Jangan yang cemburuan. Ngapain mesti cemburuan sama dia gitu kan? Terus ya udah mau Abi pamit ya udah hati-hati jalan. Terus love you more kayak gitu-gitu lah. Gitulah. Itu kan imun ya di corona begini ya. Aku pun sudah lama tidak merasakan itu. Sebentar lagi. Ya mudah-mudahan. Karena jodoh tuh nggak pernah aku kira. Karena kan aku pikir. Iya nggak ngira-ngira juga. Karena aku juga ada beberapa orang yang mau jodohin aku sama si A, si B yang mungkin oke lah ya. Tapi ternyata aku malah falling in love sama Abi gitu. Yang orang disangka-sangka orang gitu tuh kaget semua. Karena kita suka lucu aja ya, maksudnya suka main pantun-pantunan gitu, dia suka gombal, namanya juga mantan leboy ya. Jadi pantun-pantunan pas lagi ketemu masak air gitu. Enggak, misalnya kayak misalnya apa sih kemarin aku bilang ya itu ya, kalau misalnya lagi syuting iseng aja aku bilang nanti kalau kita nikah kayaknya Abi nggak perlu TV dari rumah. Kenapa? Cukup mandangin wajah kamu aja sebagai hiburan.
Ada harapan gak sih harapan Om ke tante ke Om gitu? Inginnya Om tuh lebih apa gitu, tante juga? Enggak sih. Yang pasti kan aku udah bilang dari awal, aku gak mungkin loh bisa punya anak, itu udah pasti. Dan kita udah punya anak 3. Feral, Atala, dan khususnya Fanny yang nempelnya kayak perangko sama dia gitu. Nah kalau dari Om sendiri kan belum ada kan? Ya buat aku itu anugerah terbesar. Satu Mena, kedua Fania. Fania tuh sayang banget dan aku juga sayang banget sama Fania. Sampai aku bilang, ya Allah izinkan aku bisa menyekolahkan dia, menyenangkan dia, membesarkan, mendidik. Karena buat aku sama aja gitu loh. Sama aja ya. Sama aja. Family is not come by blood, it's who you love and who love you back. Ya. Banyak kok family yang di luar negeri juga seperti itu, banyak banget. Iya, gitu. benar-benar setuju. Nah kalau dari tante ke Om tadi gimana? Ya pokoknya harapannya Abi bisa lebih sehat karena sekarang aku lihat dia jauh lebih confidence ya. Yang aku build adalah bagaimana Abi itu confidence, karena aku juga ngerasa aku dulu kan 8 tahun yang lalu juga di titik yang benar-benar nama baik jelek, semua orang mencibir, tapi tiba-tiba Allah menolong aku dengan kehadiran Fania. Kayaknya nih waktunya aku diolah hatiku untuk bisa menjadi supporternya seorang Ferry Irawan, untuk bisa bermanfaat ya. Di usiaku yang begini aku terus bisa bermanfaat buat orang. Dari memuliakan Fania sampai sekarang aku ketemu dengan pria yang mungkin pada saat ini orang mencibir semua, tapi aku punya hal yang berbeda terhadap dia ya. Buat aku bahagialah jadi orang yang sangat bisa terus berbuat baik siapapun dia, apalagi orang yang memang aku bisa jatuh cinta sama dia gitu. Kenapa enggak gitu. Iya benar. Kalau dari Om sendiri harapan Om ke tante? Harapannya ya apa ya? Ya pokoknya mudah-mudahan insya Allah kalau aku sih selalu aku bilang sama kamu ya, pengen ngerasain satu perhiasan dunia, Abi insya Allah udah merasakan gitu. Terus yang kedua pengen punya baiti janati, rumahku surgaku, di mana isinya untuk mencapai itu adalah selalu setiap harinya adalah istri yang tersenyum, istri yang bahagia. Tapi emang aku senyum dulu sih sama dia. Makanya kadang kemarin mesti udah perawatan tapi kok mukanya lumayan gak kerut-kerut ya mungkin karena bercanda kan, tiap hari bercanda mulu sama dia. Iya, ketawa happy itu aura positif yang keluar itu bikin kita jadi cantik. Sampai gitu. Atala bilang, "Ma enak gak bucin?" "Oh enak banget." Tau gitu dari kemarin. Kenapa mesti nunggu 8 tahun Iya. Tapi ya anugerah ya, ini anugerah banget ya. Dan aku kalau Ferry selalu bilang gini, kamu pokoknya tugas kamu satu, doain Abi sehat, biar Abi bisa bekerja untuk kamu. Yang penting berusaha. Doa aku juga yang terbaik nih Om Tante. Thank you Sally. Makasih Sally. Semoga langgeng Om Tante, sehat terus, panjang umur. Amin. Makasih Tante Vena, Om Ferry udah datang di iPod. Thank you.